Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Su Huo dan pria kekar itu juga sangat gembira melihat ini. Su Jiao mengulangi prosedur yang sama untuk melepas jimat di kotak batu giok juga. Setelah melirik kedua benda itu dengan ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangan dan meraih slip giok biru, lalu dengan lembut menekannya ke dahinya sebelum menutup matanya. Waktu perlahan berlalu, dan ekspresi tenang pria berjubah putih itu berangsur-angsur diwarnai dengan sedikit kebingungan, kemudian perlahan-lahan beralih ke keheranan. Su Huo dan lelaki tua itu saling melirik setelah melihat ini, dan mereka menjadi sedikit gugup. Sekitar 10 menit kemudian, Su Jiao akhirnya mengembuskan napas sebelum melepas batu giok dari dahinya dengan sikap agak sedih. Apa yang dikatakan? Su Huo segera bertanya. Ekspresi mendesak juga muncul di wajah pria kekar itu. Su Jiao kembali sadar sebelum melemparkan slip giok ke Su Huo, tampaknya tidak mau mengatakan apa-apa. Kamu harus memeriksanya sendiri, kakek Huo. Su Huo sedikit bingung ketika dia menangkap slip batu giok itu, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia juga menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Sementara itu, tatapan Su Jiao tertuju pada kotak batu giok, dan setelah jeda singkat, dia menyapukan lengan bajunya ke atasnya, di mana tutup kotak itu terlepas dengan sendirinya. Petak cahaya hitam berputar-putar di dalam kotak batu giok, dan itu berisi botol merah kecil yang tingginya beberapa inci. Ada pola aneh di permukaan vial, dan itu mengeluarkan bau samar darah kental. Setelah melihat botol merah itu, sedikit kejutan muncul di wajah pria kekar itu, dan dia sepertinya bisa mengidentifikasinya. Sepertinya itu milik keluarga kita. Memang, ini adalah botol jiwa darah yang telah diwariskan dalam keluarga Su kami dari generasi ke generasi. Awalnya ada sepasang harta ini, tetapi salah satunya diambil oleh jiwa esprit. Saya tidak berpikir bahwa keduanya harta akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali suatu hari nanti, kata Su Jiao dengan sikap merenung. Jadi itu benar-benar harta karun itu, pria kekar itu bergumam. Su Jiao menginstruksikan, ambil lencana saya dan segera kerahkan semua penjaga rahasia di keluarga kami. Kelilingi gunung tempat kuil leluhur kami berada, dan aktifkan semua batasan terdekat, pastikan tidak ada satupun lalat yang diizinkan untuk pergi. Setelah itu, bangunkan kakek tertua kita dari pengasingannya dan minta dia untuk menunggu di kuil leluhur untuk saat ini. Apa? Memobilisasi penjaga rahasia dan membangunkan kakek tertua kita dari pengasingan. Pria kekar itu tercengang mendengar ini. Pria berjubah putih itu menggertakkan giginya seolah-olah sedang membuat keputusan yang sulit, lalu menegaskan dengan sikap tegas, itu benar. Ini adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut ibu pemimpin kita, bahkan jika kakek tertua kita berada di saat yang kritis, dalam kultivasinya, dia harus keluar dari pengasingan untuk mengatasi ini. Apakah kamu benar-benar menemukan keberadaan ibu pemimpin kita? Aku akan segera pergi. Pria kekar itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera bergegas keluar dari ruang rahasia. Setelah kepergiannya, tatapan Su Jiao kembali ke botol merah kecil, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tidak lama setelah itu, Su Huo menghembuskan nafas saat dia akhirnya selesai membaca isi slip giok sebelum juga membuka matanya. Begitu, jadi matriark kita benar-benar menjelajah ke dunia primordial, dan dia bahkan pergi ke benua asing. Namun, sesuatu tampaknya telah terjadi padanya, dan hanya gumpalan darah jiwa yang dia haluskan dikirim kembali kepada kita, gumam Su Huo dengan alis berkerut. Selain dari teknik rahasia jiwa darah yang terlampir dalam slip giok, semua informasi lainnya sangat samar. Kita harus menggunakan kristal darah untuk membangkitkan kembali gumpalan jiwa darah sebelum kita dapat mengetahui apa yang terjadi. Itu hal bagus yang disuling peri jiwa es itu peti mati jiwa darah dan sepasang botol jiwa darah sebelum dia menghilang.
Kalau tidak, kita akan benar-benar bingung sekarang, kata Su Jiao dengan sikap muram. Memang, namun, Slip Giok mengatakan bahwa setelah jimat dilepas, upacara kebangkitan harus diadakan dalam beberapa hari. Jika tidak, bahkan gumpalan jiwa darah di botol jiwa darah akan menghilang. Lagi pula, jiwa darah ini disegel dalam vial terlalu lama. Ekspresi khawatir muncul di wajah Su Huo. Yakinlah, upacara akan diatur malam ini, kata pria berjubah putih itu. Sepertinya kita harus melakukan itu. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita katakan pada senior Han itu? Menurut Yuer, dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan matriark kita, dan mengantarkan jiwa darahnya kembali ke kita, jadi dia kemungkinan besar tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga Su kita, Su Huo menganalisis. Memang, senior Han ini baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi dia tampaknya cukup kuat dan sangat berpengetahuan dalam formasi kuno, mungkin dia bisa menjadi pendukung yang kuat untuk keluarga Su kita di masa depan. Kita harus meyakinkan dia untuk tinggal selama beberapa hari. Setelah kita membangunkan jiwa darah melalui upacara, kita harus menemukan cara untuk berteman dengannya, Su Jiao memutuskan setelah jeda singkat untuk kontemplasi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan membuat beberapa persiapan. Su Huo mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Namun, pria berjubah putih itu goyah sesaat sebelum menghentikannya. Tunggu, aku akan keluar bersamamu sebagai tanda ketulusan kami. Su Huo memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Itu bagus. Kita tentu saja tidak bisa terlalu berhati-hati dalam memperlakukan makhluk tahap integrasi tubuh. Karena itu, Su Jiao dengan hati-hati mengemasi kotak batu giok berisi botol merah kecil sebelum keluar dari ruang rahasia bersama Su Huo. Sekitar 2 jam kemudian, Han Li duduk di atas futon di lantai atas sebuah paviliun yang sangat mewah. Alisnya sedikit berkerut, dan dia agak bingung dengan situasi ini. Dia awalnya bermaksud meninggalkan keluarga Su setelah mengirimkan 2 barang, tetapi Su Jiao sangat ramah dan bersikeras memintanya untuk tinggal selama beberapa waktu. Melihat dia masih bertekad untuk pergi, dia bahkan menyiratkan kepada Han Li bahwa barang-barang itu berisi petunjuk potensial yang berkaitan dengan keberadaan jiwa esprit, dan bahwa lokasinya saat ini dapat terungkap jika dia tinggal selama beberapa hari lagi. Ini membuat Han Li agak ragu-ragu. Secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan jiwa esprit. Terlepas dari apakah itu api biru surgawi yang telah dia serap, usahanya yang berisiko ke istana Heaven Void, kuali Heaven Void yang dia peroleh, atau pertemuannya dengan istana malam utara di Great Jin, semua ini ada kaitannya dengan jiwa esprit. Karena itu, ada beberapa pertanyaan seputar jiwa esprit di dalam hatinya yang juga sangat ingin dia jawab. Karena itu, dia pasti tidak keberatan tinggal selama setengah bulan atau lebih jika itu berarti misteri itu dapat dipecahkan. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir keluarga Su akan mencoba berkomplot melawannya. Selain kultivator Grand Ascension yang legendaris, tidak ada seorang pun di ras manusia dan iblis yang bisa menjadi ancaman baginya. Melihat Su Jiao dan keluarga Su lainnya sangat ingin mempertahankannya, dia memutuskan untuk mematuhinya. Namun, dia telah memutuskan bahwa dia akan tinggal di keluarga Su paling lama sebulan. Jika tidak ada berita tentang jiwa esprit muncul bahkan setelah sebulan berlalu, maka dia tetap akan pergi. Bahkan jika dia menerima berita tentang keberadaan jiwa esprit, masih belum diputuskan apa yang akan dia lakukan dan apakah dia akan meluangkan waktu untuk menemukannya. Semuanya harus bergantung pada informasi yang terungkap. Han Li mengangkat tangan, dan cahaya spiritual menyala, di mana jimat perak muncul di telapak tangannya. Jimat ini adalah salah satu dari jimat True Immortal Realm yang dia peroleh dari reruntuhan di Vast Glacial Realm.
Dia masih belum memiliki bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tahap integrasi tubuh yang dia inginkan, jadi dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia memusatkan sebagian besar perhatiannya untuk mempelajari jimat ini. Jimat ini tidak memiliki kekuatan spiritual, tetapi semuanya ditulis dalam teks perak miring, jadi akan sangat sesuai dengan halaman-halaman buku giok emas yang telah dia peroleh di masa lalu. Dengan demikian, mempelajarinya terbukti sangat mencerahkan bagi Han Li, dan dia bahkan mulai memahami jimat Halberd surgawi, yang dia tidak pernah berhasil membuat kemajuan apapun di masa lalu. Jimat ini adalah jimat teks perak miring terakhir pada halaman yang tidak lengkap dari kitab giok emas itu, dan itu juga satu-satunya jimat ofensif di halaman yang tidak lengkap itu. Mengesampingkan betapa kuatnya jimat itu, kerumitannya jauh lebih ekstrim daripada jimat teks perak miring lainnya seperti jimat gaib zenit tinggi. Meskipun Han Li telah berkembang ke tahap integrasi tubuh dan telah memperoleh beberapa wawasan tentang hukum langit dan bumi, dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami jimat ini, dan itu menunjukkan bahwa jimat ini pasti sesuatu yang dinanti-nantikan. Han Li menatap tajam ke jimat perak di tangannya sambil terus mencoret-coret sesuatu di udara dengan jari telunjuknya. Sebagian besar waktu, tidak ada hasil dari ini, tetapi kadang-kadang, beberapa rune perak dengan ukuran berbeda akan muncul dari ujung jarinya. Rune ini akan langsung meledak, atau berlama-lama di udara dan berkilauan tak menentu untuk beberapa saat sebelum menghilang. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa bulan purnama yang murni segera muncul di langit malam di atas pegunungan tempat keluarga Su berada. Han Li masih terus mencoret-coret dengan jarinya ketika ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Detik berikutnya, dia bangkit sebelum tiba di depan jendela, lalu mengalihkan pandangannya ke arah gunung tertentu di kejauhan dengan tatapan bingung di matanya. Apa yang terjadi? Fluktuasi pembatasan ini sangat aneh. Mereka seperti, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, banyak pemandangan yang mengejutkan. Bulan-bulan putih murni di atas telah berubah menjadi warna merah tua. Han Li menghembuskan napas saat dia menarik pandangannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah gunung yang sama, mengamatinya dengan mata menyipit. Cahaya biru berkedip tanpa henti di dalam pupilnya, dan di bawah pengaruh kemampuan mata rohnya, dia dapat mengidentifikasi bahwa lapisan cahaya merah telah muncul di atas gunung. Cahaya merah tua ini mengelilingi gunung dan meluas serta mengerut tidak menentu. Fluktuasi yang mengingatkannya datang langsung dari gunung itu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa jenis pembatasan mendalam tertentu telah dipasang di sekitar gunung. Namun, cahaya merah itu benar-benar tidak normal, dan ada beberapa tekanan spiritual yang dapat menembus langsung melalui batasan itu. Hanya setelah beberapa lama cahaya biru menghilang dari dalam matanya, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya saat dia bergumam, mungkinkah keluarga Su mengadakan semacam upacara pengorbanan darah? Memilih untuk melakukan ini ketika ada orang luar. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan barang-barang yang saya berikan kepada mereka hari ini? Secerdas dia bisa menebak kebenaran secara kasar setelah beberapa pertimbangan cepat. Setelah menentukan alasan yang masuk akal di balik kejadian ini, ekspresi Han Li kembali normal saat dia terus menilai gunung di kejauhan. Beberapa saat kemudian, batasan di kejauhan akhirnya menghilang, dan dia meninggalkan jendela dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, lalu duduk kembali di futon sebelum menutup matanya. Selama beberapa hari berikutnya, selain kunjungan kesopanan harian wajib Su Qianyu, tidak ada anggota lain dari keluarga Su yang datang untuk mengganggunya. Namun, dari sedikit kekhawatiran yang selalu ada di matanya, tampaknya apa yang telah dilakukan keluarga Su tidak berjalan dengan lancar. Benar saja, fluktuasi yang sama akan meletus dari gunung itu setiap malam, dan selama beberapa kunjungan Su Qianyu berikutnya,
Han Li dapat mengatakan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi selalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Han Li tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini, tetapi tidak ada yang lolos dari deteksinya. Pada pagi kelima, Han Li sedang dalam proses memeriksa jimatnya ketika ekspresinya berubah sedikit, dan membalikkan tangannya, di mana jimat itu menghilang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Qianyu bukan satu-satunya yang datang mengunjunginya pagi ini, dia juga ditemani oleh Su Jiao dan pria lain yang tidak dikenalnya. Pria ini memiliki aura yang sangat kuat dan merupakan seorang kultivator tempering spasial akhir. Sedikit terkejutan melintas di matanya. Siapa yang mengira akan ada kultivator yang begitu kuat di keluarga Su? Mereka pasti telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Han Li, suara hormat Su Jiao terdengar dari bawah. Junior Su Jiao memberi hormat kepada senior Han. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda? Tentu saja, tidak perlu bersikap sopan dan formal, rekan Taois Su, tolong tunggu di aula sebentar, dan aku akan segera turun. Jawab Han Li sebelum bangkit dan berjalan ke bawah. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula di lantai pertama, dan dia segera mengalihkan perhatiannya ke kultivator tempering spasial akhir yang tidak dikenalnya. Yang berdiri di sebelah Su Jiao adalah seorang pria muda dengan jubah abu-abu yang agak usang. Dia tampaknya hanya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, dan dia juga menilai Han Li dengan senyum hormat. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li dapat melihat bahwa pria ini memiliki kemiripan dengan Su Jiao, dan menilai dari penampilan luar saja, dia terlihat seperti junior dari Su Jiao. Su Jiao segera membungkuk ke arah Han Li sebelum membuat perkenalan. Senior Han, ini adalah tetua keluarga Su kami, Su Yuan. Dia telah mencapai titik kritis dalam kultivasinya beberapa hari yang lalu, jadi dia tidak dapat keluar dari pengasingan untuk menyambutmu. Grand Elder, saya dapat melihat bahwa rekan Taois Su Yuan telah mencapai puncak tahap tempering spasial dan kemungkinan besar dapat mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh kapan saja. Jika Anda berhasil, Anda dan saya akan sama, kata Han Li sambil tersenyum saat dia memeriksa pemuda itu. Mata tajammu benar-benar tak tertandingi, senior. Namun, peluangku untuk membuat terobosan yang sukses sangat kecil, desa pemuda itu setelah juga membungkuk hormat ke arah Han Li. Han Li tersenyum setelah mendengar ini. Dia duduk di kursi utama, lalu memberi isyarat agar semua orang duduk juga. Su Jiao dan yang lainnya segera mengucapkan terima kasih sebelum duduk di kedua sisi Han Li. Apakah kamu memutuskan untuk mengunjungiku karena kamu telah menemukan berita tentang jiwa esprit, pemimpin keluarga Su? Han Li memotong langsung. Su Jiao terkejut dengan betapa lugasnya Han Li, dan bibirnya berkedut saat senyum masam muncul di wajahnya. Jika kamu menanyakan ini padaku kemarin, maka aku tidak akan bisa memberimu jawaban yang meyakinkan, tapi aku memang datang mengunjungimu untuk masalah ini, dan aku ingin meminta bantuan darimu. Bantuan? Han Li mengangkat alis dengan sedikit terkejut. Sejujurnya, dua item yang kamu berikan kepada kami memang akan memungkinkan kami untuk melacak jiwa esprit, tetapi kekuatan kami tidak cukup untuk menggunakan item itu, dan kami akan membutuhkan kekuatanmu juga, senior, Su Jiao menjelaskan dengan singkat. Memang, ketiga kultivator tempering spasial keluarga Su kami telah melakukan upaya, tetapi akhirnya gagal karena kekuatan sihir kami kurang. Oleh karena itu, kami hanya dapat meminta bantuan Anda, senior, Su Yuan menimpali dengan ekspresi serius di wajahnya. Begitu. Bisakah kalian berdua menjelaskan situasinya lebih detail dulu? Han Li bertanya dengan tenang. Dengan status dan kekuatannya saat ini, dia tentu saja tidak akan membuat janji cepat. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan mengungkapkan sifat situasinya. Su Jiao berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya,
lalu melanjutkan, sebenarnya tidak terlalu rumit. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik jiwa darah hebat, senior? Alis Hanli berkerut sedikit sebelum dia dengan cepat mengingat informasi yang relevan, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, teknik jiwa darah hebat. Kedengarannya agak akrab. Mungkinkah ini teknik jiwa darah hebat yang sama yang dikembangkan oleh kristal darah Master Daois itu puluhan ribu tahun yang lalu? Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar telah mendengar tentang seni kultivasi ini. Kristal darah Master Taois ini adalah keajaiban yang sangat langka di antara ras manusia kita. Dia tidak hanya menciptakan teknik jiwa darah hebat ini, dia bahkan menggunakannya untuk membunuh makhluk asing dari dunia, basis kultivasi yang sama dengannya di masa lalu. Sejujurnya, kristal darah Master Taois telah lama mati, tetapi jiwa Esprit menemukan apa yang telah dia tinggalkan ribuan tahun yang lalu. Meskipun seni kultivasi ini dekat dengan seni iblis, dan tidak mungkin ibu pemimpin kita akan bersusah payah mengubah seni kultivasi sepenuhnya untuk membuatnya dapat diakses olehnya, dia masih bisa mengolah beberapa kehidupan menyimpan teknik rahasia dalam seni kultivasi, dan juga menyempurnakan beberapa jenis harta penyelamat terkait. Di antara barang-barang yang Anda berikan kepada kami adalah Blood Soul Vial, yang ibu pemimpin kami sempurnakan di masa lalu, dan vial itu berisi gumpalan jiwa darahnya. Yang perlu kita lakukan untuk melacak matriark kita adalah membangkitkan jiwa darah ini. Saat Su Jiao berbicara, dia mengawasi reaksi Hanli. Namun, selain dari reaksi sekecil apapun yang ditunjukkan Hanli setelah mendengar tentang botol jiwa darah, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali. Fenomena yang terjadi beberapa malam terakhir ini muncul dari upayamu untuk membangkitkan jiwa darah, kan? Hanli tiba-tiba bertanya setelah jeda singkat. Memang, senior, kami tidak berani menunda dan mengumpulkan semua orang pada malam yang sama saat Anda tiba untuk melakukan upacara kebangkitan. Sayangnya, suara Su Jiao menghilang saat ekspresi pasrah muncul di wajahnya. Su Yuan menghela nafas sebelum melanjutkan. Sayangnya, kami telah gagal dalam upacara kebangkitan beberapa kali berturut-turut. Mungkin ini karena jiwa darah telah terkandung dalam botol terlalu lama atau karena garis keturunan kami tidak cukup murni. Bagaimanapun, jimat yang menyegel darah jiwa telah dihilangkan, jadi jika kita tidak dapat membangkitkan jiwa darah dalam 2 hari lagi, itu akan hilang sepenuhnya. Kamu ingin aku bergabung dalam upacara kebangkitan? Hanli bertanya dengan tenang. Memang, senior, kami telah mencoba segalanya selama beberapa hari terakhir, semuanya sia-sia, jadi aku hanya bisa menghubungimu sekarang, senior. Su Jiao bangkit berdiri saat dia berbicara sebelum membungkuk ke arah Hanli. Hanli mengelus dagunya, dan setelah beberapa saat dia menjawab, jika itu benar-benar hanya kekurangan kekuatan sihir, maka aku pasti bisa membantumu, tetapi jika jiwa darah atau upacara kebangkitan pada dasarnya cacat, maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Su Jiao segera mengangguk dengan gembira. Tentu saja, masalah itu di luar kendali kita, dan jika masalahnya benar-benar terletak di salah satu area itu, maka kita hanya bisa mengakui nasib buruk kita. Su Yuan dan Su Qianyu juga sangat gembira mendengar ini. Melihat Hanli telah memutuskan untuk menyetujui masalah ini, dia tidak akan duduk diam lagi. Dia segera bangkit, dan berkata, jangan tunda lagi. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat jiwa darah rekan Daois Ice Soul segera dan mempersiapkan upacara kebangkitan dengan kalian semua. Su Jiao mengangguk. Baik. Meskipun upacara ini hanya bisa dilakukan pada malam hari, ada baiknya kamu membiasakan diri dengan jiwa darah terlebih dahulu. Jika mereka benar-benar dapat melacak jiwa Esprit, maka keluarga Su akan segera diangkat menjadi keluarga super dalam umat manusia. Karena itu, Su Jiao dan tetua keluarga Su sangat ingin melakukan segala daya untuk membangkitkan gumpalan jiwa darah ini. Dengan demikian, Hanli berangkat dari pavilionnya bareng keluarga Su,
dan terbang langsung menuju gunung tempat fluktuasi meletus selama beberapa malam terakhir. Mereka segera tiba di gunung, yang tampaknya cukup biasa, tetapi dikelilingi oleh bola cahaya spiritual dengan warna berbeda untuk membentuk batasan. Di antara bola-bola cahaya spiritual ini ada serangkaian penjaga lapis baja biru. Han Li menyapu indera spiritualnya ke seluruh area, dan dia menemukan bahwa sebagian besar penjaga ini berada di tahap jiwa baru lahir, dan ada lebih dari 100 orang. Ini tidak akan dianggap sebagai kekuatan yang tangguh di kota Deep Heaven, tapi itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan untuk satu keluarga. Semua penjaga ini bersembunyi di dalam batasan yang sangat rahasia, dan tidak ada yang mengeluarkan suara atau gerakan, yang menunjukkan mereka telah sangat terlatih. Ini bahkan lebih jarang terlihat dalam sebuah keluarga. Su Jiao tampaknya telah memperhatikan intrik Han Li, dan dia menjelaskan, ini adalah penjaga rahasia keluarga Sukami, dan mereka adalah pasukan paling elit yang dimiliki keluarga Sukami. Saya yakin mereka bukanlah sesuatu yang istimewa di mata Anda, tetapi jika mereka bergabung dalam kelompok 3 atau 4, akan mampu melawan kultivator transformasi dewa. Oh, jadi penjaga ini pasti mahir dalam kombinasi teknik rahasia, kata Han Li dengan rasa ingin tahu. Hehe, memang begitu. Akan sangat buruk jika upacara kebangkitan diganggu, jadi semua penjaga rahasia keluarga kami berkumpul di sini sebagai pencegahan, jelas Su Jiao. Han Li hanya mengangguk. Su Jiao memanggil platformasi untuk membuka batasan terlebih dahulu, dan mereka berempat mendarat di depan sebuah bangunan besar yang menyerupai kuil, terletak di tengah gunung. Di atas gerbang kuil ada sebuah plakat besar dengan satu karakter, Su, tertulis di atasnya dalam teks perak kuno. Ada 8 penjaga rahasia lagi yang berdiri di dekat gerbang. Yang agak aneh adalah gerbangnya tertutup rapat, dan satu-satunya cara untuk mengakses kuil adalah melalui pintu samping yang hanya bisa dilewati satu orang. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini. Maafkan saya, senior. Ini adalah kuil leluhur keluarga Sukami, jadi kami hanya bisa memasuki aula rahasia bawah tanah melalui pintu samping, kata Su Yuan dengan meminta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Han Li melambaikan tangan dengan sikap acuh tak acuh. Baik Su Yuan dan Su Jiao menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jika Han Li benar-benar menjadi tidak senang karena detail kecil ini, maka itu tentu saja akan berdampak buruk bagi mereka. Dengan demikian, mereka berempat memasuki kuil leluhur melalui pintu samping satu demi satu.